Dan saudara, untuk mengulas soal pasukan perdamaian yang akan dikirimkan RI Republik Indonesia ke Gaza, kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB Syamsur Rizal dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selamat petang Bang Ical, selamat petang Prof. Hik. Terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Ya, terima kasih. Saya ke Bang Ical dulu, Bang Ical. Ini kalau dari Komisi 1 sendiri, apakah sudah mendapatkan konfirmasi dari pemerintah, baik terkait waktu keberangkatan, jumlah pasukan perdamaian yang akan dikirim, apakah sudah diterima oleh Komisi 1? Terima kasih Mbak ya, Pak Cynthia. Dan sebenarnya kalau soal fixnya yang detail itu belum. Tetapi secara teknis kita sudah melakukan beberapa kali koordinasi dan satu kali rapat dengar pendapat, kemudian ada rapat kerja juga, dan kita juga sudah memberikan banyak catatan-catatan untuk bisa memaksimalkan kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia ini, sekaligus juga kita mengingatkan untuk dua hal. Yang pertama, kesiapan untuk diberangkatkan itu dengan memenuhi beberapa spesifikasi yang dibutuhkan sebagai stabilization forces. Jadi ini adalah stabilization forces sehingga memerlukan kualifikasi khusus, terutama dalam konteks psikologi. Yang kedua, catatan kita itu adalah secara internal Presiden dan Kemenlu beserta tim lah semuanya, Kemenhan, Kemenlu dan semua yang terlibat itu mesti menjelaskan secara lebih gamblang ke publik apa plus minus, apa manfaat dan apa tantangan yang akan kita hadapi dengan rencana pengiriman pasukan ini. Dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu Presiden Prabowo juga sudah mengundang beberapa komponen untuk memberikan penjelasan langsung, dan kelihatan bahwa respon dari masyarakat Indonesia sudah bisa mengerti, lebih mengerti lah. Nah, di samping itu dalam rapat itu juga, ya Mbak? Ya, artinya sudah dikonfirmasi bahwa akan mengirimkan 5.000 hingga 8.000 prajurit? Betul, jadi sebenarnya bukan angkanya, karena angkanya itu sesuai kebutuhan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kita siap sampai 20.000. Karena respon ini kemudian beliau dijuluki sebagai the most incredible man from Indonesia. Dan itu adalah sebuah kebanggaan atau juga sebuah sindiran yang kita tidak tahu, tetapi dengan apresiasi ini kita mesti bersiap menampilkan yang terbaik lah. Tapi Komisi 1 sudah dapat bocoran kapan akan diberangkatkan atau masih menunggu mandat dari PBB? Belum Mbak, karena mandat ini juga belum clear. Apakah PBB yang memberikan atau Board of Peace yang memberikan atau ada lagi lembaga yang lain. Tapi yang paling inti adalah kita sudah siap dan sudah merespon apa yang menjadi pernyataan dari Presiden kita. Prof. Hik, kalau Anda melihat pemberitaan yang disampaikan oleh media Israel bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang akan pertama kali mengirimkan pasukannya, dan ini sudah bisa dikatakan diamini oleh Pak Kasat gitu. Menurut Anda, apakah ini kesempatan sama seperti yang disampaikan oleh Bang Ical, atau justru sebenarnya adalah ujian yang dilakukan Amerika Serikat dengan menjadikan Indonesia mengirimkan pasukan yang pertama kali? Ya, yang pasti kita harus hati-hati ya. Pertama gini, kirim atau tidak kirim, tolong diperhatikan betul apakah ini masih dalam mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang resolusi berkaitan dengan BOP itu ada resolusi Dewan Keamanan 2803. Tetapi kalau kita lihat piagam di BOP itu ceritanya bukan berkaitan dengan resolusi, tapi ini organisasi internasional sendiri, terpisah, yang Trump jadi chairman-nya dan lain sebagainya itu. Nah, tentu kalau misalnya resolusi Dewan Keamanan memandatkan untuk dibentuknya ISF, International Stabilization Force, dan di situ Indonesia berpartisipasi, saya katakan silahkan. Ya, tetapi tidak di dalam konteks kalau misalnya bukan mandat dari PBB, karena kalau misalnya bukan mandat dari PBB, ini pertama kali kita ikut. Dan kalau mandatnya berasal dari BOP gimana, Prof? Yang saya khawatirkan adalah kita akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, sekarang misalnya gini, di dalam konteks BOP, apa mandat yang diberikan kepada Indonesia? Misalnya, apakah kita mau jadi peacekeeping, atau kita hanya melegitimasi apa yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina? Terutama kalau misalnya harus
melucuti senjata Hamas. Memang bagus Bapak Kasat sudah mengatakan, ini kan kalaupun dikirim itu dari Zeni. Zeni itu untuk masalah konstruksi, bangunan, dan lain sebagainya. Ya, kedua adalah medis. Ya, oke, tapi harus jelas. Jangan sampai antara apa yang diinginkan oleh BOP, terutama chairman-nya ini, Presiden Trump, dengan apa yang kita persepsikan itu berbeda. Karena itu akan membahayakan prajurit kita. Yang berikutnya adalah kita harus tahu anggaran dari mana, lalu kemudian mandatnya untuk berapa lama, tugasnya seperti apa, ya. Karena jangan sampai kalau selama ini kan PBB itu dana anggaran itu yang menyediakan adalah PBB dan mandatnya apakah kita mau jadi peacekeeping atau peacemaker itu mandat dari PBB. Nah, tapi kalau misalnya artinya kami coba menyimpulkan ketika mandat itu berasal dari Dewan Keamanan PBB, biayanya, anggarannya akan didapatkan dari PBB. Tetapi ketika mandat itu datang dari dewan lain, salah satunya mungkin BOP, itu juga masih dipertanyakan apakah anggarannya berasal dari pemerintah, gitu ya, Prof ya? Betul sekali. Oke, saya langsung tanyakan ke Bang Ical. Bang Ical, jika memang bukan mandat dari PBB, apakah pemerintah dalam hal ini Indonesia cukup memiliki dana yang bisa dikatakan cukup besar untuk mengirimkan 5-8 ribu prajurit ke sana? Wah, kalau itu tidak cukup. Karena kita memang sudah kasih catatan bahwa 16,7 triliun pun juga itu sudah susahnya minta ampun carikan. Dan kalau itu ditambah lagi dengan pengerahan pasukan, maka pasti akan lebih susah lagi. Oleh karena itu kita minta siapapun yang mengeluarkan mandat itu berarti dia bertanggung jawab untuk di situ, untuk pembiayaannya. Bahkan dengan catatan 16,7 triliun itu adalah biaya untuk rehabilitasi rekonstruksi. Jangan lagi untuk biaya pengerahan pasukan. Sedapat mungkin ini menjadi bahan bagi pemerintah Indonesia juga ini untuk bisa mendorong supaya badan yang memberikan mandat ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmat tadi itu ini harus melalui resolusi 2803. Karena kalau BOP ini mandatnya itu masih sumir karena dalam piagam atau di charternya itu tidak menyebutkan bahwa Gaza itu menjadi satu-satunya. Jadi tidak secara fix menyebutkan itu Gaza satu-satunya wilayah untuk Lalu jika mandat ini masih sumir, mengapa media di Israel sudah menyebutkan Indonesia sebagai negara pertama yang akan mengirimkan pasukannya dari? Ya, asumsi saya Yerusalem Post itu masih mendapatkan bahan-bahan dari KTT New York atau mungkin juga dari pertemuan di El Shamir. Jadi masih ya bahan dari situ yang didapatkan belum diupdate mungkin di tanggal 19 kemarin ya waktu presiden baru dari New York. Jadi ini juga yang penting karena di situ juga tidak disebutkan, di Yerusalem Post itu tidak disebutkan sumber beritanya kapan dan siapa yang menyampaikan. Baik, tapi saya coba konfirmasi lagi Bang Ical, ini artinya dari Komisi 1 DPR sendiri juga belum mendapatkan informasi ketika pasukan dikirimkan itu di bawah bendera apa atau di bawah mandat dari mana, seperti itu? Betul, dan kita punya catatan khusus untuk pengerahan pasukan itu, yaitu adalah pasukan Indonesia tidak boleh terlibat konflik bersenjata dengan pasukan manapun. Yang kedua, tidak boleh terlibat dengan sipil manapun. Baik. Jadi tugasnya betul-betul itu secara spesifik, Zeni dan medis. Oke, Prof. Hik, dari kacamata hukum humaniter internasional, bagaimana Anda bisa membaca ini? Apakah Indonesia tetap harus mengirimkan pasukannya sebagai garda pertama yang dikirimkan untuk pasukan perdamaian di Gaza? Singkat saja. Tidak harus, karena sekali lagi kalau misalnya itu BOP versi Trump, menurut saya basisnya itu tidak kuat. Dan yang saya khawatirkan karena sekarang ini Israel masih melakukan serangan-serangan ke Gaza. Pertanyaannya adalah bagaimana prajurit kita mereka di dalam situasi seperti itu. Yang jelas kan mereka tidak boleh menggunakan untuk melakukan serangan. Kalau misalnya sampai terkena prajurit kita dan mereka emosional lalu menyerang Israel, itu berbahaya. Lagi juga kalau misalnya kita harus berhadapan dengan Hamas melucuti senjata karena itu kehendak dari Israel sebelum adanya rekonstruksi Gaza. Itu juga akan membahayakan. Karena apa? Kalau pemerintah tidak mengkomunikasikan ini dengan baik ke masyarakatnya, ke publiknya,
publik akan marah, rakyat Oke. akan marah kepada pemerintah. Itu juga Baik, harus kami tangkap. diperhatikan oleh pemerintah. Artinya harus ada hitung-hitungannya termasuk anggaran dan juga resikonya. Terima kasih Prof. Hikmanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan juga Pak Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Terima kasih.